Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fitria Claudia Lahinta, SST MT, salah satu dosen dari program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Desain Web dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum mata kuliah Desain Web. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dengan bobot 2 SKS pada mahasiswa semester 2 di program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika. Pada mata kuliah ini akan diajarkan mengenai konsep dasar-dasar HTML, dasar-dasar CSS, Bootstrap dan JavaScript, serta melatih sense of art atau functional design sehingga mahasiswa mampu mengevaluasi, merancang, dan mengelola sebuah situs web dengan tampilan yang kreatif, isi yang informatif, sajian yang dinamis, dan komunikatif serta efektif. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri atas 5 CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari CPL yang pertama diambil dari aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL yang kedua diambil dari aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep dan prinsip-prinsip pembuatan suatu algoritma dan bahasa pemrograman dasar. CPL yang ketiga diambil dari aspek keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang informatika, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. CPL yang keempat diambil dari keterampilan khusus, yaitu mampu mendesain, merancang, maupun menganalisis untuk menyelesaikan masalah di bidang informatika. Dan CPL yang kelima diambil dari keterampilan khusus, yaitu merancang dan mengembangkan program aplikasi untuk memanipulasi model gambar, grafis, dan citra, serta dapat memvisualisasikannya. Selanjutnya untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dalam pemrograman web. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan perangkat lunak atau text editor dalam pembuatan website. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membuat halaman HTML dengan menggunakan tag-tag dasar HTML. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan perintah-perintah CSS. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan penggunaan Bootstrap 5 dan JavaScript. Dan CPMK yang keenam, mahasiswa mampu membuat sebuah website sederhana yang kreatif, inovatif dengan memperhatikan unsur estetika dan informasi yang bermanfaat bagi banyak orang. Selanjutnya, bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, pengantar HTML, yang kedua, penggunaan tag-tag HTML dasar,
Yang ketiga, penggunaan CSS atau Cascade Style Sheet. Yang keempat, penggunaan Bootstrap 5. Dan yang kelima, penggunaan JavaScript. Materi dalam mata kuliah Desain Web disusun berdasarkan referensi dari buku-buku yang terpilih yang membahas pengembangan web modern serta sumber daring terpercaya seperti wetreschools.com. Situs wetreschools.com digunakan sebagai referensi karena menyediakan dokumentasi, tutorial yang interaktif, dan contoh kode HTML, CSS, dan JavaScript yang mudah diakses dan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi web terkini. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dengan metode pembelajaran luring yang mencakup tatap muka, penugasan terstruktur, belajar mandiri, ATS atau asesmen tengah semester, dan AAS atau asesmen akhir semester. Selanjutnya, pada 4 pertemuan terakhir sebelum AS, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Adapun penilaian mata kuliah Desain Web sesuai dengan format penilaian dari Politeknik Negeri Manado yang terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek kehadiran 20%, aspek yang kedua, soft skill 30%, dan aspek yang ketiga, hard skill 50%, sehingga keseluruhannya menjadi 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah Desain Web untuk mahasiswa program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika Politeknik Negeri Manado. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas. Cuplikan ini diambil dari pertemuan ketiga pada mata kuliah Desain Web, dan selamat menyaksikan. Oke semua, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ada yang galau? Belum? Oke, kebetulan belum ya? Oke, tadi karena kita sudah absen semua, sebelum kita mulai mata kuliah pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan apa dulu? Oke, kita buka dengan doa supaya prosesnya apa? Lancar, supaya nilainya. Oke, mari kita buka dengan doa. Siapa yang boleh pimpin doa hari ini? Oke, silahkan Kay. Maju ke depan dan pimpin doa. Amin. Oke, karena sudah dibuka dengan doa, jadi kita mulai saja ya untuk mata kuliah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, ini memo cek dulu. Ini mata kuliah apa hari ini? Mata kuliah apa? Desain Web. Nah, sebelumnya juga memo tanya dulu, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Oke, silakan. Junior boleh. Oke. Semuanya sudah install Visual Studio Code? Ada kendala enggak pada saat penginstalan? Aman ya? Aman. Oke. Nah, sekarang kita langsung mulai saja untuk mata kuliah Desain Web dengan materi khusus hari ini itu materinya tek-tek dasar HTML. Nah, kita lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan tag HTML. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan ada yang namanya elemen HTML. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan apa?
atribut HTML. Jadi ada 3 pokok pembahasan yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Dan next, pilihlah dan download kode editor favorit kalian. Nah, kalau di sini itu ada 4 kode editor. Ada Visual Studio Code, ada Sublime, ada Atom, ada Notepad++. Kalau yang teman-teman download minggu lalu itu yang di icon mana? Warna apa? Warna biru, betul. Itu yang apa namanya? Visual Studio Code, bagus. Oke, berarti betul-betul terinstall ya ini di PC masing-masing atau laptop masing-masing. Oke, lanjut. Nah, di sini ada mengenai apa ini kira-kira? What are web programmer career jobs? Kira-kira mengenai apa ini? Mengenai pekerjaan di bidang programmer web. Nah, di sini ada beberapa sumber, ini ambil dari Jobstreet juga, mengenai pekerjaan-pekerjaan web developer saat ini. Nah, contohnya yang di pertama ini di perusahaannya Spring Hope Orthopedic di Jakarta Raya. Nah, gajinya berapa itu? Coba kalian lihat. 10 sampai 15 juta. Ada yang mau punya gaji begitu nanti setelah lulus dari sini? Oke. Kemudian yang terakhir web game develop. Ada yang suka main game di sini? Banyak pasti. Posisinya di mana? Jakarta, gajinya 15 sampai 20 juta. Bayangkan gaji. Ada yang mau punya gaji begitu? Amin ya. Makanya apa? Makanya belajar baik-baik. Nah, ini di mata kuliah desain web ini baru mata kuliah awal mengenai website di program studinya kita. Nanti kalian belajar lagi web semester 4 pemrograman web, kemudian ada semester 6 teknologi web. Jadi 3 kali kalian belajar mengenai web di program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika. Makanya kalian mengharapkan dalam mata kuliah ini bisa tercapai tujuan mata kuliahnya kita. Oke, nah ini selanjutnya tujuan dari mata kuliah desain web ini sendiri. Sebentar ada 2 output yang nanti kalian hasilkan. Itu yang pertama proyek kelompok. Nanti kalian akan buat web sesuai dengan tema kelompok masing-masing. Kemudian yang kedua make your own personal page. Jadi apa itu kira-kira? Buat apa? Buat CV atau buat portofolio kalian masing-masing yang nantinya kalian mungkin bisa posting dan jadi CV online-nya kalian gitu. Jadi ini ya harapannya nanti kalian buat personal page. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat dulu apa sih ini HTML. Jadi apa ini HTML kepanjangannya? Hypertext Markup Language. Nah, itu merupakan salah satu bahasa pengkodean atau salah satu bahasa pemrograman yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah website. Khusus untuk mata kuliah ini kita buat dulu website statis. Nanti kita bahas website dinamis kalau misalnya kalian sudah belajar database, kemudian akan mengkonfigurasi database dengan website, nanti itu lebih dalam lagi kita pelajari. Nah, ini kita belajar dulu mengenai apa sih ini HTML, tag-tag apa saja yang biasa digunakan di situ. Oke, nah ini kita lihat ada HTML tag. Nah, di sini yang pertama ada apa? Coba kalian baca. Ada doctype HTML. Nah, doctype HTML ini dia bukan tag, dia merupakan deklarasi yang mengatakan bahwa oh kita ini mau buat file HTML. Nah, dengan kondisinya saat ini dia menggunakan HTML versi yang ke-5. Nah, kemudian di bawah doctype HTML itu ada tag apa? Tag HTML. Kemudian ada tag head atau apa? Kepala. Kemudian ada di dalam kepala itu ada tag title yang merupakan judul atau
yang menyatakan bahwa ini adalah nama HTML-nya kita, begitu. Kemudian ditutupi dengan tag title. Jadi kalau ada tag slash, kemudian ada nama tagnya, itu berarti dia tag penutup. Ini kalau yang contoh yang di sini itu class title. Nah, kemudian ditutupi lagi dengan apa? Tag head slash head. Nah, kemudian diawali dengan apa lagi? Tag. Nah, di sini penulisan informasi web. Jadi di dalam body semua kontennya itu bisa kalian isi. Apapun kontennya masukkan di dalam body. Kemudian ditutupi juga dengan tag body dan ditutup terakhir dengan tag. Oke, lanjut. Nah, ini pengertiannya ya. Jadi yang pertama tag HTML. Tag kita sebut-sebut tadi kan tag. Sebenarnya apa sih tag itu? Tag itu adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen HTML. Nah, tag dibuat dengan buka kurung siku dan ditutupi dengan tutup kurung siku. Lalu di dalamnya berisi nama tag dan kadang juga ditambahkan dengan ada yang namanya atribut. Nah, kalau ini kita lihat di layar, ada berapa tag di dalam contoh ini? Apa saja? Tag H1, apa lagi? Penutup H1 ada tag P. Oke. Ya, berarti sudah mengerti ya bagian tag ini. Nah, kemudian kita lanjut ke apa? Elemen. Kalau tadi kita bicara tag, sekarang bagian besarnya elemen. Elemen dalam HTML adalah sebuah komponen yang menyusun dokumen HTML. Elemen dibentuk dari tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Nah, kadang juga ditambahkan beberapa atribut. Jadi kalau kita bicara elemen HTML, itu berarti satu baris semua. Satu baris dari tag, ada isi tag dengan tag penutup. Nah, ini contoh berarti kalau di sini ada berapa elemen? Berapa? Cuma satu. Ini cuma satu baris kan dia. Tag pembukanya mana? P. Isi tagnya hello world. Tag penutupnya /p. Jadi cuma satu, kecuali kalau dia ada dua baris, itu baru dua elemen. Ini atribut adalah kata khusus yang berada di dalam tag pembuka, dan atribut juga disebut sebagai modifier yang akan menentukan perilaku dari elemen. Nah, contohnya kalau kita lihat di gambar, atribut ini yang mana? Align, kemudian betul. Ada contoh yang lain kira-kira? Ada yang bisa? Image source, apalagi? Kemudian kalau membuat tag link, ref, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan atribut. Jadi ada isi di dalam tag ya, yang menjelaskan mengenai modifier dari tag tersebut. Oke, mungkin ini kita langsung ke kode atau coding, contoh-contoh coding. Nah, mungkin teman-teman bisa buka laptop semua. Kita buka Visual Studio Code. Nah, ini nanti simulasikan lebih dulu bagaimana caranya bikin file. Jadi teman-teman kan bisa buka file, kemudian new text file, bisa di-save dulu. Oke, ini misalkan kita simpan di folder yang kita inginkan, mungkin bisa ditaruh seperti ini ya. Contoh project HTML. Oke. Dan kita isi di sini adalah filenya. Misalnya kalau mem.claudia.html. Oke, kalau sudah seperti ini berarti filenya sudah tergenerate. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ketikkan seperti yang tadi, yang dicontoh tadi ya, ada doc type yang pertama kita deklarasikan dulu. Kemudian setelah itu kita masukkan tag pembuka, tag apa yang pembuka, tag HTML. Nah, kalau kita generate di sini tag HTML, kemudian kita ketik tab, dia otomatis akan muncul tag penutupnya. Itu kalau kita pakai Visual Studio Code. Setelah HTML ada apa tadi? Setelah head ada
title. Oke, contoh misalkan. Di bawah head kemudian ada apa lagi? Body. Nah, di dalam body ini kita bisa isi seluruh konten yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau tambahkan tag H1, tag heading, tag huruf miring, dan lain-lain, kita bisa masukkan di dalam body. Ini misalnya mau buat ada tag H1 yang menjadi teks awal. Nah, di sini ada sebuah judul lagu dan kemudian di bawah H1 contoh isi lagu misalkan. Oke. Sudah ada semua elemen-elemen dasar seperti yang kita lihat tadi di contoh ya. Dan ini kalau misalnya kita mau run pakai Visual Studio Code, di sini teman-teman bisa menggunakan fungsi run di samping go, kemudian bisa start dibagi. Nah, ini bisa dipilih mau di run di mana, di Chrome, bisa di run di Edge, sesuai dengan browser yang terinstall di laptop masing-masing. Nah, karena ini yang dipilih Chrome, yang muncul adalah halaman Chrome. Nah, jadi seperti ini. Oke, latihan apa yang perlu dibuat ya? Jadi latihan yang perlu dibuat adalah berdasarkan contoh yang telah diberikan. Buatlah apa? File.html dengan nama file kelas_kelompok.html. Kemudian yang kedua, isi title-nya nama kelompok masing-masing. Masih ingat kan ini nama kelompoknya masing-masing? Kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya ya. Baru yang ketiga, bagian body berisi nama kelompok dan nama anggota kelompok. Jadi taruh namanya siapa-siapa di situ. Oke. Kemudian gunakanlah fungsi tag paragraf dan tag enter, maksudnya di sini atau tag BR, dengan menyertakan sebuah lirik lagu. Untuk lagunya di sini lagu sesuai dengan keinginan kelompok masing-masing. Mau pakai lagu zaman now, zaman old, terserah lagunya apa. Oke. Kemudian yang kelima, presentasi di depan kelas. Oke, ada pertanyaan sampai saat ini? Jelas semua? Bisa dikerjakan? Bisa? Waktunya berapa menit kira-kira? 5 menit? Waktunya 15 menit. Oke? Waktunya 15 menit. Oke, sudah semua? Sudah selesai? Sudah? Ada kendala? Tidak? Semua bisa jalan? Oke, supaya langsung di bagian presentasi, kelompok mana yang mau presentasi lebih dulu? Kelompoknya Luke? Oke, silahkan kelompoknya Luke dan teman-teman. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kode program yang telah kami buat sesuai dengan materi yang tadi dijelaskan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Luke Alvinongko. Dan izinkan saya untuk mempresentasikan kode program kelompok 3 kami. Yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu tag-tag dasar. Dari pertama itu adalah head atau bagian kepala dari program kami, di mana dalam head ini terdapat dua bagian, yaitu title, yaitu judul yang atau kelompok berapa kami ini, dan bagian yang kedua adalah style, di mana kami di sini sudah mencoba untuk memasukkan CSS internal. Lalu kita masuk ke bagian body atau badan dari program ini atau semua data yang kami kumpulkan untuk di-outputkan di Google Chrome. Yang pertama yaitu biodata dari kelompok kami, dari kami bertiga, biodata dari kami bertiga. Dan yang kedua yaitu lagu daerah yang kami pilih di sini yaitu Oh Irani Keke. Ada beberapa tag dasar yang kami masukkan di dalam body, yaitu pertama dari H1 sampai H6 atau header 1 sampai header 6, di mana semakin besar nilai dari header itu, semakin kecil pula output teks yang dikeluarkan di Chrome. Yang kedua ada paragraf, di mana ini berisi data sesuai dengan yang kami inputkan di program. Yang kedua ada div class atau
pemanggilan data dari CSS untuk background di biodata kami. Mungkin sekian presentasi ini, mungkin jika ada teman-teman yang mau bertanya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Aprilianto. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Aprilianto. Yang pertama, kami memilih dua warna, yaitu warna cian dan warna putih. Ini memberikan kesan seperti modern dan enak untuk dilihat untuk presentasi. Yang kedua alasan itu untuk agar teks mudah terlihat, karena di sini kami memakai teks berwarna hitam. Jikalau kami memberi warna yang lebih gelap, mungkin teks akan tidak kelihatan ketika dipresentasi. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Saya akhiri presentasi kami kali ini. Terima kasih. Oke, baik. Dengan demikian selesailah presentasi kita pada hari ini. Tadi semua kelompok sudah presentasi semua ya. Oke. Sebelum kita akhiri mata kuliah kita pada hari ini saya akan berikan kuis. Jadi bisa join ya semua. Bisa join di joinmyquiz.com. Kodenya 700249. Oke, sudah semua join kan di sini? Oke, berarti kita langsung start. Oke. Ya, Junior, kemudian Christian dengan Jason. Ini hasilnya. Tepuk tangan untuk semua. Oke, berarti sudah selesai ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama. Nah, ini ada pantun. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian. Semoga. Amin. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Demikian proses pengajaran mata kuliah desain web yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran kinerja yang saya ajarkan, khususnya di mata kuliah desain web di program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika Politeknik Negeri Manado. Dengan penuh rasa syukur dan hormat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Sertifikasi Dosen atas segala dedikasi, kerja keras, dan komitmen yang telah diberikan dalam menyelenggarakan proses sertifikasi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk pimpinan perguruan tinggi, tim verifikator, asesor, rekan-rekan sejawat, serta rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses berlangsung. Semoga segala upaya dan kontribusi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat besar bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan atau kata yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatian dan pengertiannya. Sebagai penutup, saya akhiri dengan sebuah pantun. Makan ketoprak sambil berdiri, minumnya es campur segelas penuh. Terima kasih hadirin yang baik hati, semoga sukses dan tetap berilmu.